Udah sih, udah live. Sambil tes coba mas. Sama nggak sih dah? Oke, sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Al-hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama thalabul ilmi. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliaulah Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini dan As-Sunnah sebagai pedoman kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba membahas mengenai fikih puasa Ramadan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semuanya pada sehat walafiat. Baik, kita sudah lama menunggu kedatangan Ramadan ini. 11 bulan lamanya kita menunggu. Akhirnya usia kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan ini. Bulan puasa. Apa itu makna dari puasa? Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan asyam atau asyaum. Secara bahasa asyam artinya adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Al-imsak itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Yaitu menahan diri dari rasa haus, rasa lapar, rasa dahaga, dan menahan diri dari godaan setan yang terkutuk. Menahan diri dari hawa nafsu sehingga kita bisa berhasil dalam menjalankan ibadah puasa. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman Allah tidak seru, Allah tidak wajibkan berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini Allah perintahkan kepada kita semua, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, agar kita bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, Man shoma Ramadhana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapusnya dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, maka kita sebagai umat muslim ini sangat beruntung. Ya, anak-anakku, kita dianugerahkan, dilahirkan dari orang tua yang muslim, sehingga kita harus bersyukur. Karena apa? Karena orang muslim itu semuanya akan menjadi ibadah. Tidurnya menjadi ibadah, makannya menjadi ibadah, kerjanya menjadi ibadah, mencari nafkah menjadi ibadah, menuntut ilmu menjadi ibadah. Kalau kita niatkan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu lafadznya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita pun bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad dalam mensyiarkan ajaran Islam bukan suatu hal yang gampang, bukan sesuatu hal yang mudah, tapi beliau penuh dengan pengecaman, penuh dengan penolakan, bahkan pertumpahan darah pun terjadi karena mensyiarkan ajaran Islam. Maka dari itu kita harus bersyukur menjadi umat muslim, menjadi umat-umat yang beriman, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rukun Islam yang 5 itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama tadi adalah syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, yang keempat adalah puasa bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah ibadah haji. Ibadah haji Allah wajibkan hanya bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Bagaimana jika tidak mampu? Jika tidak mampu, Allah tidak mewajibkannya. Itulah Islam. Islam tidak memaksakan. Islam penuh dengan toleransi di dalam beribadah. Jika orang yang sedang sakit tidak mampu untuk melaksanakan sholat sambil berdiri, maka dia boleh melaksanakan sholat sambil duduk. Orang yang sedang sakit tidak mampu melaksanakan sholat sambil duduk, maka ia boleh melaksanakan sholat sambil berbaring. Bahkan sambil berbaring pun ia tidak mampu, maka boleh dengan isyarat. Itulah Islam. Ya. Allah selalu memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan anjurannya, perintahnya, penuh dengan toleransi. Kemudian kita hari ini akan membahas juga mengenai keutamaan puasa. Apa itu keutamaan puasa? Puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingnya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, disahihkan oleh Albani dalam Sahih An-Nasai. Hendaknya engkau berpuasa, karena puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menyandarkan puasa kepada dirinya. Ya, bahwa firman Allah mengatakan setiap amalan manusia itu adalah milik dirinya, kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala untuknya. Jadi segala macam ibadah, baik dari salat, zakat, ibadah haji, sedekah, menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada sesama, itu semata-mata ibadah yang pahalanya untuk kita, ibadah untuk diri kita. Jika tidak melaksanakan ibadah, maka siapa yang rugi? Allah tidak akan rugi. Yang rugi adalah kita.
Jika kita tidak melaksanakan sholat, kita yang rugi. Jika kita tidak bersedekah, kita yang rugi. Jika kita pun tidak berpuasa, kita yang rugi. Karena Allah tidak butuh ibadah kita. Karena puasa ini adalah Allah yang akan membalasnya, maka ibadah puasa ini menjadi suatu hal ibadah yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya pun sangat besar. Puasa juga menghubungkan 3 jenis kesabaran. Ya, selain puasa itu pahalanya besar, selain puasa itu bisa menggugurkan dosa kita, selain puasa itu akan menjadikan kita lebih bersabar, maka di sini kita akan bahas penggabungan 3 jenis kesabaran di dalam puasa. Yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa dengan puasa kita akan bersabar dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Karena puasa dilandasi dengan iman. Karena puasa yang melaksanakannya adalah orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman, ia akan mampu untuk mengendalikan kesabarannya. Ya, sabar kepada apa yang Allah perintahkan. Kemudian sabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berpuasa, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang dirasakan selama berpuasa. Ya, dengan berpuasa kita akan mendapatkan 3 kesabaran. Yang pertama adalah sabar ketika kita melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan. Yang kedua, kita akan merasakan sabar ketika Allah memerintahkan agar kita menjauhi apa yang Allah larang. Dan yang ketiga, kita akan merasakan rasa sabar itu, merasakan rasa sabar ketika kita merasakan lapar dan haus. Itulah kesabaran yang didapatkan dari keutamaan berpuasa. Keutamaan puasa yang selanjutnya adalah orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Ya, seperti tadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala dosa kita yang telah lalu akan Allah hapuskan. Maka kita harus meyakini, harus mengimani, kita berpuasa harus dengan iman. Jangan sampai kita tergoda karena lapar, karena melihat es krim di siang hari, karena melihat teh pucuk yang mengembun di siang hari, sehingga kita bisa berbuka karena hal-hal yang seperti itu, karena godaan yang seperti itu. Puasa adalah perisai dari api neraka. Dengan berpuasa kita akan terhindar dari jilatan api neraka. Kita yang berpuasa, menunaikan ibadah puasa, sangat beruntung. Anak-anakku semua, kita harus belajar untuk ibadah berpuasa, terutama puasa di bulan Ramadan. Terlebih jika kita bisa mengamalkan puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Dengan berpuasa, Allah memberikan pintu surga selebar-lebarnya kepada orang yang berpuasa. Di surga itu, sabda Rasulullah SAW, ada 8 pintu masuk surga. Ada 8 pintu yang akan kita lalui. Di antara ada pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana tidak beruntung orang yang berpuasa, selain ia bisa menjadi sabar, selain ia bisa menjadi takwa, dan ia juga bisa masuk surga,
melalui pintu Ar-Rayyan. Masya Allah. Selain keutamaan puasa, ada juga hikmah puasa. Hikmah puasa itu apa? Puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. Dengan berpuasa kita bisa lebih bertakwa. Apa itu takwa? Maknanya takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat bagi orang yang berpuasa? Yaitu nikmat ketika berbuka puasa dan nikmat ketika kita telah melalui puasa sebulan penuh. Kemudian hikmah dari puasa mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Kita bisa mengendalikan keinginan untuk minum di siang hari, untuk makan di siang hari, untuk bersantai-santai di siang hari. Ya, sehingga dengan kita berpuasa, kita akan melakukan hal-hal yang produktif seperti murojaah Quran, belajar ibadah-ibadah sunnah lainnya, dan membantu orang tua di rumah. Tidak bermalas-malasan, karena Allah melaknat orang-orang yang bermalas-malasan dalam puasanya. Puasa menahan laju godaan setan. Ingat, setan itu akan terus mengintai kita. Dimanapun kita berada, dia akan selalu ada. Jika kita orang yang beriman, orang yang suka ke masjid, yang menggodanya pun adalah setan yang suka ke masjid. Kita yang suka belajar agama, maka godaan setan pun setimpal dengan kualitas kita. Orang yang sudah menjadi alim ulama, ilmu agamanya baik, wawasannya luas tentang keagamaan, tapi yang menggodanya pun adalah setingkat ulama juga. Puasa juga menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Ya, kita bisa merasakan bagaimana orang-orang miskin itu lapar. Kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang terlantar di jalanan itu lapar. Sehingga dengan puasa kita merasakan lapar sehari-hari. Keseharian kita lapar, kemudian membuat kita menjadi orang yang tidak angkuh, membuat kita menjadi orang yang tidak sombong, membuat kita menjadi orang yang menyayangi orang-orang yang tidak mampu. Seperti halnya Abu Bakar. Abu Bakar itu selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ketika umat muslim teraniaya, ketika budak-budak teraniaya, maka Abu Bakar menebusnya. Itulah hakikat dari orang-orang yang beriman. Puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan menjadi sehat. Hikmah puasa, selain dosa kita diampuni oleh Allah, selain kita memiliki rasa sabar, selain kita juga dianugerahkan memiliki kasih sayang, peduli terhadap sesama, juga puasa membersihkan kita dari penyakit. Bayangkan, 11 bulan kita makan dari pagi sampai malam. Ketika Allah perintahkan untuk berpuasa hanya 1 bulan, dia tidak mampu. Akhirnya dia menjadi orang yang tidak sehat. Allah memerintahkan puasa bukan berarti tidak ada hikmah untuk diri kita. Bahkan para dokter, ilmuwan, profesor luar negeri pun mengatakan bahwa puasa itu bisa menyehatkan. Kalau kita berobat, divonis penyakit, maka sebelum pemeriksaan maka kita harus berpuasa. Artinya perintah puasa ini tidak hanya untuk hikmahnya, tidak hanya untuk orang-orang muslim. Ternyata puasa berhikmah juga, memiliki hikmah untuk orang non-muslim. Namun puasa kita, orang-orang muslim, dilandasi dengan iman dan takwa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum karena disengaja. Bagaimana jika tidak disengaja? Makan dan minum ketika tidak disengaja. Kita bangun tidur, tiba-tiba kita haus, kita lupa, kita minum dan makan sepuasnya. Ternyata setelah kita makan dan minum, kita baru ingat, kita baru sadar, oh ternyata saya puasa.
Maka kata Rasulullah, tidak apa-apa, puasanya dilanjutkan saja. Ya, karena itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua adalah keluar mani dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Karena kita beralasan kepada orang tua agar kita bisa berbuka puasa, akhirnya kita disengajakan untuk muntah. Ya, dipaksakan. Wah, sampai kita muntah, benar-benar muntah. Akhirnya kata orang tua, silahkan berbuka. Ya, menyengaja untuk muntah itu adalah batal. Muntah dengan sengaja. Kemudian keluarnya darah haid dan nifas. Bagi perempuan yang sudah dewasa akan merasakan keluarnya darah haid dan darah nifas bagi orang yang sudah melahirkan. Biasanya darah haid ini keluar ketika perempuan berusia minimal 9 tahun. Menginjak usia balik, maka dia akan keluar darah haid. Nah, ketika keluar darah haid, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun harus menggantinya di kemudian hari. Di bulan selanjutnya, misalnya di bulan Syawal kita ganti, atau setelah bulan Syawal. Sebanyak hari yang kita keluar haid itu. Misalnya kita keluar darah haid 5 hari atau 7 hari, maka kita harus mengganti puasa kita, harus mengqadha puasa kita sebanyak 5 atau 7 hari. Kemudian menjadi gila. Orang yang menjadi gila, maka puasanya batal. Orang yang riddah atau murtad, keluar dari ajaran Islam, maka puasanya menjadi batal. Berniat untuk berbuka di siang hari. Misalnya kita, nanti siang saya mau berbuka jam 12. Ternyata setelah jam 12, benar kita berbuka. Nah, itu membatalkan puasa. Kemudian merokok. Orang yang merokok itu pun membatalkan puasa. Kenapa batal? Kan rokok cuma asap. Nah, ternyata rokok itu adalah membatalkan puasa. Jima, kemudian hijamah atau bekam. Ya, ini masih khilafiyah hukumnya. Ya, ada yang bilang membatalkan puasa, ada juga ulama yang bilang tidak membatalkan puasa. Kemudian donor darah dan penggunaan inhaler. Ya, inhaler. Ini juga masih khilafiyah. Hal-hal yang bukan pembatal puasa. Apa saja yang bukan membatalkan puasa? Yang pertama adalah mengakhirkan mandi hingga terbit fajar bagi orang yang junub atau wanita yang sudah bersih dari haid dan nifas. Puasanya tetap sah. Ya, misalnya wanita ternyata hari ini darah haidnya dia berhenti. Kemudian dia berniat untuk berpuasa, maka dia mengakhirkan mandi junubnya, maka itu menjadi sah puasanya. Kemudian berkumur-kumur atau bersiwak, itu tidak menjadi batal puasa. Menghirup air ke hidung ketika berwudu, itu pun tidak menjadi batal puasa. Namun lebih baik dihindari ketika kita berpuasa. Mandi di tengah hari, gimana hukumnya? Apakah membatalkan puasa? Ketika kita berpuasa kemudian kita mandi di tengah hari, itu pun tidak membatalkan puasa. Memakai parfum, menggunakan siwak atau sikat gigi, menggunakan celak atau tetes mata, itu tidak menjadi batal puasa. Menggunakan tetes telinga, makan dan minum 5 menit sebelum terbit fajar, ditandai dengan azan subuh, itu juga tidak membatalkan puasa. Karena puasa itu dimulai ketika azan subuh sampai dengan azan maghrib. Itulah waktu puasa. Jadi kalau misalnya kita sedang makan, melihat tayangan di TV, Bogor dan sekitarnya sudah waktunya untuk imsak. Nah, ternyata itu kita masih boleh melanjutkan makan dan minum kita sampai dengan tibanya azan subuh.
dan itu tidak membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan puasa. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Terlalu dalam atau berlebihan berkumur-kumur atau istinsyak, menghirup air ke hidung, itu dimakruhkan hukumnya. Puasa wisal, yaitu menyambung puasa selama 2 hari tanpa diselingi makan atau minum. Menyicipi makanan tanpa ada kebutuhan, walaupun tidak masuk ke kerongkongan. Nah, hal-hal yang dimakruhkan. Ya, mencicipi makanan tidak ada kebutuhan. Nah, itu tidak boleh. Hukumnya makruh. Bagaimana kalau ada kebutuhan? Misalnya ibu kita masak di dapur untuk tes masakannya, apakah masakannya itu enak atau tidak. Akhirnya ibu itu mencicipi makanannya, maka itu tidak menjadi batal puasa. Kemudian bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhan. Misalnya kita berpuasa, setelah sholat subuh kita tidur, bangun-bangun, azan zuhur, kemudian mandi, sholat zuhur, tidur lagi, bangun lagi asar, kemudian mandi, dan akhirnya menunggu buka. Ya, dan itu tidak dianjurkan. Hal ini hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Maka dari itu kita tidak boleh bermalas-malasan. Meskipun kita sedang WFH, apa itu WFH? Work from home. Ya, atau bekerja di rumah, belajar di rumah. Walaupun kita tidak ke sekolah, maka kita harus maksimalkan belajar di rumah. Menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan atau yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah. Membantu orang tua. Tidak ada alasan untuk kita berpuasa menjadi malas. Tidak ada alasan bagi kita yang berpuasa menjadi beralasan. Aduh, saya puasa mah, saya lemas, saya tidur aja. Orang tuanya minta agar anaknya pergi ke warung untuk beli bawang. Dia menolaknya. Aduh ma, aku puasa, aku lemas, aku nggak mau. Kemudian ada ustadz-ustazahnya yang mau memberikan pelajaran, yang mau memberikan materi, dan dia tidak mau mengikuti. Kenapa? Dia beralasan, aku lemas, aku tidak bisa, aku nggak fokus, dan lain-lain. Justru dengan puasa, dengan perut kita kosong, maka kita akan lebih fokus. Maka kita akan lebih mudah untuk menyerap pelajaran yang disampaikan. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa, yaitu berlebihan dan menghabiskan waktu dalam perkara mubah dan tidak bermanfaat. Kalau tadi tidur, bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi, bangun, tidur, tidur lagi. Ya, seperti lagu ya. Kemudian sekarang yang berlebihan dalam hal yang perkara mubah. Dari pagi sampai zuhur, main game terus. Dari zuhur sampai asar, main game terus. Nah, itu adalah perkara mubah. Boleh main game. Tapi kalau kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, kalau kita sudah membantu orang tua, kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah baca Quran dan menghafal Quran, tidak masalah main game. Ya, hanya untuk refresh, tapi jangan menjadi aktivitas keseharian kita hanya dengan main game. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membahas tentang doa berbuka puasa. Ya, doa berbuka puasa itu ada 2. Yang pertama adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Namun kata para ulama, doa berbuka puasa yang pertama itu tidak sahih. Ada doa buka puasa yang sahih. Zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabbatal ajru insyaallah. Yang artinya adalah telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan selainnya lihat di Sahih
al-jam'i. Ya, ini ada dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika berbuka puasa, maka doanya adalah zahabad dhama'u wa batalatil uruqu wa sabbatal ajru insyaallah. Tentu teman-teman semua sudah hafal doanya, insyaallah. Sekarang kita akan membahas aurat. Apa hubungannya Ustadz aurat dengan puasa Ramadan? Dengan kita menjaga aurat, apalagi perempuan, sehingga tidak menggugurkan pahala puasa. Ya, karena kalau perempuan memperlihatkan auratnya, maka otak laki-laki itu akan error. Nah, tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu. Nah, ini surat Al-A'raf ayat 22 yang mengisahkan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Nabi Adam berada di surga. Allah ciptakan Nabi Adam sendirian. Kemudian Allah ciptakan setelah Nabi Adam itu Siti Hawa untuk menjadi pendampingnya. Nah, setelah itu Allah memerintahkan kepada malaikat dan jin agar menyembah Nabi Adam, agar bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian jin itu menolaknya. Kenapa menolaknya? Karena dia beranggapan bahwa dia itu lebih baik dari Nabi Adam. Aku diciptakan dari api, kata iblis, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sehingga seharusnya aku yang lebih mulia daripada Nabi Adam. Itulah iblis ya. Iblis itu punya sifat yang sombong. Jadi kalau kita sebagai manusia yang sombong, aku orang kaya misalnya, kamu orang miskin, membeda-bedakan kasta, nah, itu adalah sifat-sifat orang sombong. Sifat orang sombong itu adalah sifat-sifatnya syaitan. Nah, ketika iblis itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, maka Allah usir ke dunia. Dan iblis pun berkata, dia itu akan selalu menggoda manusia hingga manusia itu ikut tergoda dan ikut ke dalam neraka bersama dengannya. Nah, makanya setan itu akan selalu ada dimanapun kita berada. Ketika kita di masjid, ada godaan setan. Kenapa orang bisa mencuri keropak di masjid? Mencuri uang yang ada di keropak masjid. Nah, berarti di masjid itu ada setan. Dimanapun kita berada pasti ada setan. Setan akan selalu membelenggu kita, akan selalu menggoda kita sampai kita ikut dengan bujukannya. Kemudian Allah berfirman yang artinya adalah, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk berhias, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat, hai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan keduanya ibu bapamu dari surga, yaitu Nabi Adam. Karena Nabi Adam ketika itu tergoda oleh bujuk rayu setan. Ya, kata setan, ayo dekatilah pohon itu. Kemudian Nabi Adam menolaknya, aku tidak mau, karena Allah melarangnya. Kemudian setan tidak habis akal untuk membujuknya lagi. Ternyata setan itu membujuk kepada Siti Hawa. Ya, namanya perempuan biasanya gampang terbuai, gampang terbujuk. Akhirnya keduanya pun terbujuk dan memakan buah pohon itu. Bukan hanya mendekatinya, bahkan memakan buahnya. Nah, seketika itu keduanya dikeluarkan dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihatmu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka.
Sesungguhnya kami telah jadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jangan sampai setan menjadi pemimpin kita. Kalau kita sudah terbujuk rayu, kemudian kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita dari bujuk rayu syaitan, maka yang menjadi pemimpin kita bukan lagi Rasulullah, bukan lagi Al-Quran, tapi yang menjadi pemimpin kita di situ adalah syaitan. Dan syaitan tidak akan berhenti menggoda kita. Nah, kemudian di sini kita akan kupas sedikit mengenai aurat. Apa itu aurat? Aurat menurut bahasa yang berarti adalah an-naqsu atau kekurangan. Dan dalam istilah syar'i, kata aurat berarti sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Dan para ulama telah bersepakat tentang kewajiban menutup aurat, baik ketika salat maupun di luar salat. Hakikat menutup aurat, hakikat pakaian sesungguhnya adalah untuk menutup aurat, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk mengikuti trending fashion. Ya, kalau sekarang kan budaya kita sudah dipengaruhi oleh budaya barat. Oleh budaya barat. Apa namanya? Fun, food, and fashion. Nah, hiburan kita sudah ke barat-baratan. Food, makanan kita pun sudah ke barat-baratan. Anak kecil nggak mau makan di rumah. Makan sehat nggak mau mereka. Biasanya mereka pengennya makan di McD. Atau makan di KFC. Ya. Junk food, makanan tidak sehat. Itu budaya ke barat-baratan. And fashion. Fashion biasanya sekarang itu lagi trendingnya adalah ke Korea-Koreaan. Ya, ke Korea-Koreaan. Tontonannya Korea, pakaiannya Korea, dan lain-lain ya. Nah, maka fungsi dari pakaian di sini adalah untuk menutup aurat. Sebagus-bagusnya pakaian adalah untuk menutup aurat. Bukan untuk beradu gengsi, bukan untuk beradu fashion, ya, kekinian dan lain sebagainya. Berpakaian pun tidak boleh terlalu ketat, tidak boleh terlihat tipis, ya, dan berpakaian itu laki-laki tidak boleh menyerupai pakaiannya seperti wanita, dan wanita tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Allah melaknatnya. La'anallahu rajulu yalbasu labsatal mar'ati talbasu labsatar rajuli. Allah melaknat laki-laki yang berpakaian seperti wanita dan wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Sekarang itu banyak, ya, tidak hanya pakaiannya, ternyata gaya bicaranya pun menyerupai wanita. Oke, iya Chin dan lain-lain ya. Itu jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu. Memakai anting misalnya untuk laki-laki. Ya, jangan ngikuti anak band. Mungkin anak band itu nggak ngerti ya. Walaupun mereka ngerti, mungkin mereka tidak mengamalkannya. Jangan sampai kita menyerupai wanita pakai anting, rambut panjang, pakaian wanita, ya. Kemudian lenggak-lenggok. Ya, kalau kita temui di jalan, biasanya suka ada yang bawa mic. Ya, bawa mic, mereka mengamen lagunya itu nggak asing ya, aku tak mau, ya seperti itulah ya. Melenggak-lenggok seperti wanita itu tidak boleh. Begitupun laki-laki, begitupun perempuan ya. Perempuan sekarang itu sudah ada yang berpakaian laki-laki, dicukur pendek, tidak pakai kerudung. Ya, gimana pakai kerudung? Dicukur pendek, pakai pakaian laki-laki, pakai celana pendek, dan bergaya seolah laki-laki. Ya, ngerinya zaman sekarang, makanya kita harus menyelamatkan generasi kita dengan Islam, dengan iman. Jika generasi kita tidak iman, apa yang akan terjadi? Kehancuran generasi. Ya, seperti itulah. Penyuka sesama jenis. Perempuan dan perempuan. Yang satu berlaga gemulai seperti perempuan, seperti ratu. Yang satu lagi berlaga seperti laki-laki.
Yang seperti tadi dicukur pendek, pakaian laki-laki, seolah-olah laki-laki, padahal dia perempuan. Ya. Sudah menyalahi kodrat, sudah menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berpakaian sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Batasan aurat laki-laki dikatakan, dan para ulama salafiyah, malakiyah semuanya berpendapat sama bahwa batasan aurat laki-laki itu dari mulai pusar sampai dengan kedua lutut ketika sholat maupun di luar sholat. Ketika kita memakai kemeja, pakaian koko, pakai gamis, itu lebih bagus lagi. Ya, Masya Allah, kita sudah menutup aurat kita seluruhnya, sehingga dengan menutup aurat itu kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Juga kita mendapatkan pahala apa yang Allah larang. Kemudian batasan aurat wanita. Aurat wanita itu dari mana sampai mana? Dan dikatakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan khumur atau jilbab ke dadanya. Quran surat An-Nur ayat 30 sampai dengan ayat 31. Ya, bahwa kita berpakaian menutup aurat itu Allah perintahkan dalam Al-Quran. Bagaimana kalau tidak menutup aurat? Dosa. Bagaimana kalau anak perempuan tidak menutup aurat? Siapa yang dosa? Dosanya untuk orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak memerintahkan, tidak mendidiknya untuk menutup aurat. Maka orang tuanya akan disiksa, ayahnya yang akan disiksa. Kasihan ayah kita. Sudah lelah bekerja dari pagi sampai malam, kita tidak menutup aurat, kita tidak menjaga aurat, maka yang akan disiksa adalah orang tua kita, ayah kita. Jangan sampai ayah kita menjadi celaka gara-gara kita. Ayat ini menegaskan 4 hal. Yang pertama adalah perintah untuk menahan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk menjaga kemaluannya dan perbuatan yang haram. Yang ketiga, larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak. Perintah dan menutupkan khumur ke dada. Khumur adalah bentuk jamak dari khimar, yang berarti kain penutup kepala, atau dalam bahasa kita disebut jilbab. Ya, kalau sekarang kan jilbab aneh-aneh ya. Ada jilbab pocong lah, ada jilbab trending ya, yang jilbabnya itu diikatkan ke leher. Padahal perintah Allah berjilbab itu harus menutupi dada, dari kepala hingga ke dada. Bahkan ada ukhti-ukhti kita yang berjilbab sampai jilbabnya itu panjang. Nah, itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh." Ya, tidak hanya kepala, berarti seluruh tubuh. Dadanya juga terhalang. Atau pakaian kurung. Bukan berarti jilbab dalam bahasa Arab kita arti khimar di atas. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa menutup seluruh tubuh adalah kewajiban setiap mukminah dan merupakan tanda keimanan mereka. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Asma bin Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah. Wanita sudah mencapai usia baligh, maka tak ada yang layak terlihat kecuali ini dan ini. Ya, kata Rasulullah, kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi batasan aurat wanita itu semuanya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan.
Ya, maka kalau kita punya anak perempuan atau kita menjadi perempuan, maka kita itu harus benar-benar menjaga aurat kita. Harus benar-benar menjaga aurat kita. Kalau tidak, suami kita yang akan celaka. Kalau tidak, ayah kita yang akan celaka. Kasihan mereka. Ya, maka dari sekarang kalau yang belum memakai hijab atau jilbab yang panjang, maka senantiasa untuk bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Yuk kita bertobat. Kita pakai pakaian yang menutup aurat dari sekarang. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah kewajiban menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian yang tipis tidak memenuhi syarat untuk menutup aurat. Jadi pakaian yang tipis bisa terlihat terterawang, itu tidak boleh. Ya, maka perempuan itu pakaiannya harus rapih, harus pakai pakaian yang syar'i menutup aurat agar kita selamat, ayah kita selamat, suami kita selamat. Adapun aurat wanita di hadapan mahramnya, ya, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Ya. Atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan. Maka itu mahramnya. Aurat budak wanita bagaimana? Kalau dulu itu pada zaman Rasulullah dan para sahabat itu ada yang namanya perbudakan. Ya, perbudakan itu biasanya adalah orang-orang yang ditahan karena rampasan perang. Ya, maka budak-budak itu auratnya di hadapan laki-laki yang tidak boleh menikmatinya adalah seperti aurat laki-laki, yaitu antara lutut dan pusar. Dan jika di hadapan tuan yang boleh menikmatinya, maka kedudukan bagaikan istri dengan suaminya atau budak-budak yang mereka miliki. Ya, kita bersyukur sekarang tidak ada perbudakan. Ya, karena kita sudah memiliki iman, memiliki takwa, dan perbudakan sudah dihapuskan. Jadi tidak ada lagi perbudakan, sehingga kita bisa hidup merdeka. Kita bisa beriman dengan merdeka. Kita bisa bertakwa dengan merdeka, tanpa ada yang mengatur kita. Yang mengatur kita hanyalah Allah, hanyalah firman Allah dan as-sunnah, dan sunnahnya Rasulullah SAW. Baik, mungkin itu pembahasan yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada yang benar, itu adalah dari Allah. Kebenaran datangnya dari Allah. Dan jika ada yang salah, itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di komen di channel YouTube-nya, ya, di bawah di channel YouTube. Boleh di komen di sana untuk mengajukan pertanyaan. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz atau Ustazah yang ada di Generasi Ahad. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sampai run terus nih, Pak.